Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuma ketika adzan itu memang belum masuk subuh, jadi tidak perlu dipertentangkan. Oh berarti sholat subuh di masjid yang itu tidak sah, enggak, bukan. Karena jeda antara adzan dengan sholatnya itu sendiri masih ada jeda waktu. Dan dimungkinkan ketika naik sholat berjamaah subuh itu memang sudah masuk waktu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Taqwa Waringin Anom Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Monggo bisa. Aturan tentang buka tahun dan dengan hadiah itu apabila dengan suara adzan sudah meninggal. Betul. Jadi batas sahur itu adalah adzan subuh. Jadi bukan 10 menit sebelum adzan subuh imsak, itu bukan. Jadi batas boleh sholat itu adalah waktu fajar sotik, itu batas awal mulai puasa. Bahkan Rasulullah pernah ketika sudah adzan subuh ada sahabat yang masih makan, itu melarang Bilal untuk iqomah. Ojo iqomah si enek konconi dewi sing menyelesaikan makan sahurnya. Seperti itu, Pak. Ya, pertanyaan saya, barusan saya dapat edaran jamnya itu dapat 21. Lantas di masyarakat kita sering mendengar adzan itu sebelum jam. Oh iya. Kita ikut yang mana? Nggih, Pak. Jadi batas subuh itu adalah ketika tadi Mas Jaka menerangkan dalam sholatnya itu ketika sudah jelas warna antara benang merah dengan benang hitam, itu ketika sudah jelas berarti itu sudah masuk waktu subuh. Maka kalau itu belum terjadi, belum padam kok sudah ada orang adzan subuh, itu bukan adzan subuh. Kan memang adzan itu ada dua, ada adzan yang sebelum subuh, ada yang adzan subuh. Tetapi kalau itu memang dimaksudkan adzan subuh, maka itu tidak berlaku, Pak, bagi kita. Maka di Muhammadiyah itu dimundurkan 8 menit karena memang hitungannya itu, Pak, yang betul. Hitungannya dari Kemenang itu, dari Al-Abror, dari mana-mana itu, di kita itu masih belum subuh itu, Pak. Subuhnya 8 menit kemudian. Karena ketika jenengan dengar adzan itu yang katanya sudah subuh itu langit masih gelap dan belum bisa dibedakan, nanti warna benang, dua benang itu akan berbeda, nggak bisa dibedakan. Nah kalau yang jamnya Muhammadiyah itu memang sudah terang, sudah bisa dibedakan. Itu yang kita pakai. Nggih, Pak. Kita menyelisih dari aturan yang kita mendengar adzan. Boleh, tapi harus betul-betul sudah tahu patokannya, bukan apakah ada suara adzan atau belum, tetapi sebenarnya patokannya itu adalah terbitnya matahari, terbitnya fajar sotik itu. Artinya ada perselisihan. Iya, ada perselisihan. Jenengan saja, Pak, kalau misalkan sekarang ini, misalkan ibu,
ikut yang benar. Yang benar itu menurut apa? Menurut terbitnya matahari tadi itu. Nah, rekomendasi saya di Muhammadiyah itu sudah betul-betul diukur, dihitung berdasarkan itu. Ikut jadwalnya Muhammadiyah aja, Pak. Iya, betul. Iya, betul. Nah, kalau kita sudah yakin dengan keilmuannya itu, Pak, ketika kita mendengar adzan, padahal itu belum masuk waktu, ya belum syahadat sholatnya, subuhnya itu. Misalkan sudah ada orang adzan subuh, kecuali begini, Pak, sudah adzan subuh, tetapi sebenarnya kurang 8 menit, tapi kan masih ada puji-pujian di sana itu, ya. Masih ada puji-pujian, masih ada orang datang, masih ada orang datang sholat fajar. Nanti pas sholat subuhnya sudah masuk waktu itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuma ketika adzan itu memang belum masuk subuh, jadi tidak perlu dipertentangkan. Oh, berarti sholat subuh di masjid yang itu tidak sah, tidak, bukan. Karena jeda antara adzan dengan sholatnya itu sendiri masih ada jeda waktu. Dan dimungkinkan ketika naik sholat berjamaah subuh itu memang sudah masuk waktu subuh. Nah, di tempat lain yang menganut waktu itu ya baru adzan, gitu, baru adzan. Itu Pak ya. Jadi untuk perbedaan masalah waktu ini, ya kita mengikuti yang sudah dirajih, sudah diteliti dengan keilmuan, maka kita beribadah berdasarkan ilmu. Kalau sholat subuh ikuti yang sudah diteliti betul berdasarkan ilmu tadi, mundur 8 menit dari ketentuan kemenang. Nggih, Haji? Nggih, Pak. Ibu ada? Nggih. Ada yang pertama menindaklanjuti yang disampaikan oleh Bapak. Kita mengikuti jadwal yang kita terima ini. Sebentar Pak, itu jadwal dari siapa Pak? Dari Muhammadiyah. Oh iya. Kemudian sesuai dengan jadwal ini, maka subuh kita ya sesuai ini. Gitu. Nah, terkait dengan jam, ya. Jam kita itu digital itu mundur 4 menit. Kalau di situ tertulis jam berapa sekarang? Jam 5.39 itu sebenarnya sekarang ini jam 5.44, berarti 5 menit. 5.44 di sini. Dan jam ini yang saya pegang itu sama dengan di Cina, sama persis. Gitu. Jadi jam itu apa mundur ya berarti ya? Kurang. Lambat 5 menit yang pertama. Nah, kalau itu kita jadikan pedoman, sholat azan zuhur kita itu kita molor, gitu kan? Asar kita mundur, maghrib kita mundur. Jadi yang kita ikuti ini saja. Termasuk azan subuh. Jadi jangan berpatokan pada itu sekarang. Enggak ada subuh. Mau lupa susah itu karena passwordnya lupa. Passwordnya lupa. Jadi ini nanti bisa kita belajar. Ini sebenarnya mau saya jelaskan nanti ketika sholat tarawih itu rencana saya begitu. Tapi nggak apa-apa dari bukan. Jadi lihat aja. Ya mungkin nanti ini juga diceritakan sedikit gitu ya. Tapi yang pertama. Nah yang kedua ini sekarang. Tadi menyebut apa istilah rahimahullah. Ustaz begitu tadi. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Sebutan itu untuk siapa? Yang pertama. Lalu yang kedua, ketika datang kepada seorang, orang itu bisa menebak. Tadi dicontohkan Sayyidina Utsman bin Affan. Saya datang ke Ustaz Muhammad, Ustaz bisa menebak.
Kalau orang lain kalau saya pasti kan orang lain saya datang ke Cina kalau saya coba apakah orang itu tingkat ketakwaannya sehingga diberi apa diberikan Iya. apa yang orang bisa begitu. Iya. Jadi ini satu yang sangat rawan untuk harus dijelaskan sedetil-detilnya, karena kalau tidak kita bisa tergelincir dalam kesirikan, Pak. Jadi sering banyak orang datang ke sana itu tebak-tebakan, ditebak itu kok betul gitu. Nah, jadi ilmu karomah itu adalah ilmu yang memang dianugerahi oleh Allah Ta'ala tadi itu, intattaqillaha faja'allahu furqanan tadi itu. Dan ini tidak bisa dipelajari secara eksak sains, tidak bisa, tidak ada metodologi keilmuannya, sehingga tidak ada buku panduannya. Maka kalau ada perguruan yang membuka ilmu karomah, ini sudah pasti langsung ini tidak betul, Pak. Jadi setiap kita bisa memperoleh derajat karomah itu apabila kita meningkatkan ketakwaan. Semakin kita bertakwa kepada Allah, maka semakin Allah memberikan itu, dan itu janji Allah. Dan itu tidak bisa diketahui, diukur, oh si A lebih punya karomah, tidak bisa. Bahkan dirinya sendiri pun juga tidak bisa. Sekelas Nabi Musa alaihi salam, sekelas Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, itu 1 detik sebelum melemparkan tongkat atau memukulkan tongkat di laut, dia tidak tahu apa yang terjadi, Pak. Jadi ilmu karomah, ilmu seperti itu, ketajaman rasa yang dihasilkan dari ketakwaan itu tidak bisa dipertontonkan, tidak bisa ditunjukkan, gitu. Jadi tidak bisa dipelajari. Tetapi Pak Yu, semua orang bisa, karena ayat ini berlaku untuk semua orang. Intattaqillaha faja'alahu furqanan, untuk semua orang. Tapi itu tadi tidak bisa ditunjuk-tunjukkan, tidak bisa dipamer-pamerkan. Yang pertama, rahimahullahu ta'ala, ini diberi namanya doa bisa disematkan kepada siapapun, nggih, rahimahullahu ta'ala. Kalau almarhum ini beda, ini sekalian, Pak. Dulu pernah sudah saya sampaikan ya. Kalau almarhum itu jangan disebut. Kalau almarhum itu adalah status bahwasanya yang bersangkutan sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Almarhum Bapak si Fulan, almarhumah Ibu si Fulanah. Nah, artinya apa? Kita sudah disi ikerso bahwa yang meninggal itu sudah pasti mendapat rahmat, sehingga kita menjuluki gelar dia yang telah mendapat rahmat. Jadi jangan disebut almarhum, tapi didoakan saja. Kalau tidak rahimahullahu ta'ala, Allah yarham Bapak Priyadi dulu waktu masih sugeng sama-sama saya, aduh kemana-mana. Nah itu bukan disebut almarhum. Kalau disebut almarhum kita sudah menghakimi, sudah disi ikerso, itu tidak boleh, Pak. Ya, padahal ini sudah kaprah, salah tapi kaprah. Iya, saya aja juga masih sering-sering kelepasan gitu almarhum, tapi kita ralat Allah yarham. Sama maksudnya adalah kalau almarhum ini kita sudah menghukumi dia mendapat rahmat, padahal kita nggak tahu. Kalau Allah yarham, rahimahullah ta'ala, itu berupa doa. Mudah-mudahan Allah merahmati dia. Nggih, Pak Yuk. Ada lagi, Pak? Enggak? Misalnya tidak begitu, Pak. Tidak begitu. Iya, iya. Semoga mendiang atau semoga ya apalah. Ya, kita menghindari penjustifikasian kita, disi ikerso kita di hadapan Allah seperti itu. Nggih. Seperti tadi Pembunuh. berani mungkin Nggih, bisa jadi seperti itu, nggih. ketika bertanya dari mana itu tidak ada pengampunan
Saya pernah mendengar tapi dialeknya tidak bisa dibaca. Mungkin karena Al-Quran itu sudah tidak sempurna, karena sudah ayat-ayat yang seperti tadi penghapusan dosa itu sudah hilang di dalam Al-Quran, itu tidak sempurna. Maka itu yang membuat Al-Quran itu tidak bisa dibaca karena tidak sempurna. Oke, jadi ada dua tadi. Bisa jadi seorang pembunuh tadi itu mendasari dirinya bahwa pengampunan Allah meskipun bunuh berkali-kali, tapi yang pasti kala itu belum ada pensyariatan, belum ada ayat itu, Pak. Sehingga besar kemungkinan karena orang ini memang emosi saja gitu. Jadi tidak berdasarkan, apalagi orang ini belum pernah ngaji, belum pernah punya dapat ilmu, sehingga tidak tahu bahwa pengampunan Allah lebih besar dari kemarahan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang nanti satu hari ketika matahari sudah terbit dari barat, itu akan berlangsung dalam waktu yang hanya Allah tahu, Pak. Jadi matahari terbit dari arah barat itu akan berlangsung dalam sekian waktu, Pak. Tidak langsung sekarang ini terbit dari barat terus besok langsung blek kiamat, tidak. Itu masih akan berjalan berjalan kehidupan. Tetapi di situ sudah tidak ada lagi kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan Al-Qur'an dimansyuh atau diangkat tadi itu sebagian riwayat menyatakan memang nanti, Pak, semua tulisan Al-Qur'an itu tidak hanya dilupakan dari otak manusia, tapi juga semua mushaf itu kosong. Ini atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya rusak, bukan hanya tidak bisa dibaca, tetapi betul-betul kosong semua Al-Qur'an itu. Jadi lembaran-lembaran kosong. Ini kuasa Allah. Allahu a'lam ta'ala. Jadi mumpung itu semua belum terjadi, menyambung Pak Yu tadi itu, bahwa memang ada, Pak Yu, orang yang datang terus bisa ngomong, "Samen punya tai lalat di pundak kiri ya?" Padahal belum pernah buka. Ini bisa terjadi karena ini dia bekerja sama dengan jin. Jin itu memang untuk menjerumuskan manusia seperti itu. Jadi orang yang mau datang dilihat dulu oleh jin, dilihat kasusnya, dilihat apa, dibisikkan ke dukun itu. Sehingga yang diomongkan dukun itu betul, benar, disangka memang benar, sehingga timbul kepercayaan dan kekaguman orang yang datang itu, sehingga nanti dukunnya omong apapun pasti diturutin. Kalau gitu sampean supaya nanti nasibnya umur sekian baik, sampean harus, atau supaya bala ini hilang, sampean harus nyembelih ayam mulus dengan seperti ini, dituruti, Pak, karena sudah yang datang itu menganggap, oh ini orang hebat, tahu apa yang seharusnya orang-orang tidak tahu. Seperti itu ya. Itu memang jin itu seperti itu, setan itu seperti itu. Jadi jangan heran kalau Ustadz di sana ada orang seperti, iya banyak bisa, tapi itu bukan karomah dari Allah, tapi itu atas persekongkolan dengan jin kafir, namanya jin kafir. Nggih, Pak, jadi jelas masalahnya, nggih. Demikian kita akhiri lagi. Salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.